Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi di 2023 ini AMD meluncurkan prosesor baru yang jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya pastinya ya, dan akan menjadi persaingan yang sangat ketat dengan Intel. Oke, jadi Lisa Su di 2023 di ajang CES 2023 ya, itu mengumumkan banyak banget prosesor baru dari segi desktop dan laptop. Oke, kita lihat pada bulan Januari ya, tanggal 10 itu sudah ada 3 prosesor yang diperkenalkan, yaitu Ryzen 9 7900 dengan 12 core 24 thread dan dengan speed up to 5,4 GHz. Tapi ini tidak semua core atau tidak semua intinya ya akan sampai di speed 5,4. Jadi mungkin hanya satu intinya aja. Jadi nanti kita lihat ya datanya. Oke, jadi untuk cache-nya ini juga sangat besar ya, 76 MB dengan TDP 65 Watt. Jadi masuk dalam prosesor yang bisa dibilang irit daya ya, atau hemat listrik. Oke, selanjutnya Ryzen 7 7700 dengan 8 core 16 thread. Up to-nya juga sama ya, speednya sampai 5,3 GHz. Biasanya ini disebutnya turbo. Dan cache-nya itu 48 MB. Terus TDP-nya sama 65 Watt dan beda harganya itu $100 ya untuk setiap Ryzen 5, 7 dan 9. Oke, yang terakhir Ryzen 5 7600 itu di 6 core 12 thread dengan speed up to 5,1 GHz dengan cache-nya 38 MB dan TDP-nya sama 65 Watt. Jadi core-nya beda, speed-nya beda, tapi TDP-nya sama. Itulah yang membuat dari harganya pun juga berbeda ya. Oke, jadi di sini mungkin sedikit saya jelaskan kira-kira yang cocok buat sobat apa ya. Jadi sobat kalau beli yang harga $429 ini pun itu juga sebenarnya belum tentu cocok ya. Kalau misalkan cocok pun jadinya overkill karena setiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Masa ya PC kantor pakainya Ryzen 9 7900? Enggak juga ya. Makanya diberikan 3 opsi berbeda ini. Tapi kalau untuk konten kreator ya seperti saya gitu, dan gamingnya juga nggak terlalu berat. Gamingnya ya AAA biasa lah, bukan yang bener-bener sampai 4K ultra gitu ya. Paling kita mentok di Full HD ya, karena Indonesia masih biasanya nontonnya sampai Full HD, jarang sampai 2K sampai 4K, jarang ya. Jadi itu biasanya kita hanya butuh di Ryzen 5 7600. Tapi kalau misalkan sobat butuh ngerender, jadi lebih banyak tentang rendernya, render video, render apapun gitu ya, itu lebih cocok ke Ryzen 7 7700 karena untuk render ini dia semakin banyak core-nya itu akan semakin cepat kinerjanya. Oke, jadi yang 7900 anggaplah ini Ryzen 9 yang punya sultan ya, yang pingin beli CPU-nya mentok kanan gitu ya. Oke, kita lanjut. AMD Ryzen mengeluarkan juga versi yang The Ultimate Gaming Processor. Jadi kodenya ada X3D. Oke, kita sebutkan dulu ya. Ini ada Ryzen 9 7950X3D, terus 7900X3D, dan yang terakhir Ryzen 7 7800X3D. Oke, apa sih fungsi dari X-nya? X-nya itu biasanya misalkan ada Ryzen 7900 seperti ini ya. Ini kan sama seperti yang tadi di slide pertama kita jelaskan, bedanya ada X-nya. Jadi X ini sebenarnya hanyalah memaksimalkan performanya. Jadi kalau misalkan kita beli yang versi 7900, kita bisa maksimalin pakai Ryzen Master sendiri ya, kayak kemarin yang sudah saya buat video Ryzen Master. Terus ya bisa kita overclock dan TDP-nya juga bisa kita mainkan di sana ya. Nah, untuk yang versi X ini mereka memang diberikan TDP lebih tinggi supaya bisa di-push lagi performanya lebih tinggi itu dari yang base clock-nya gitu ya. Makanya dinamakan X karena sudah didesain dari sananya tuh udah dimaksimalkan performanya. Makanya versi X ini ya orang-orang yang nggak mau ribet overclock, tapi tetap bisa di overclock dan dimaksimalkan lagi performanya karena punya TDP yang jauh lebih tinggi ya. Ini bayangin dari 65 ke 120 itu kan beda jauh banget. Makanya bagi sobat mungkin yang cocok beli versi X ini yang biasanya listrik di rumahnya wattnya cukup besar juga ya. Kalau listrik 900 watt seperti kita-kita ini ya mungkin bisa jeglek, ditambah komponen-komponen lainnya seperti GPU-nya gitu. Oke, jadi itu adalah arti dari versi X-nya ya. Dan kemudian untuk versi 3D-nya, jadi ini adalah artinya dari cache. Jadi peningkatan cache ya, pengoptimalan dari penggunaan cache-nya. Dan cache-nya besar-besar ya. Ryzen 9 7950X3D ini 16 core 32 thread dengan 5,7 GHz up to-nya ya. Jadi lebih tinggi memang, dan untuk base clock-nya ini 4,2 GHz. Cache-nya gede banget 144 MB dengan TDP 120 Watt. Kemudian Ryzen 9 7900
X3D ini memiliki 12 core 24 thread sama seperti yang versi 7900 biasa, tapi perbedaannya adalah di up to 5,6 GHz dengan base clocknya 4,4 GHz. Jadi up to-nya hanya beda 0,3% aja ya. Biasanya juga di base clocknya beda ya. Tapi biasanya memang base clock yang Ryzen 7900 biasa itu lebih rendah, mungkin sekitar 1-2 GHz biasanya. Oke, untuk cache-nya juga besar 140 dengan TDP yang sama 120 watt. Kemudian yang Ryzen 7 ini biasanya yang kalangan mid end atau mainstream gitu ya. 7800 X3D ini dengan 8 core 16 thread up to 5 GHz dan untuk base clocknya cuma 4X, mungkin 4.0 kali ya. X ini anggaplah ya 0 atau 10 biasanya. Dan cache-nya juga besar 104 MB ya dengan TDP yang sama 120. Untuk harganya di sini sih belum diterangkan, tapi kenapa cache-nya besar? Nah, ini yang mungkin akan sedikit saya jelaskan di sini. Biasanya game-game FPS seperti Valorant, CSGO, Apex Legends, jadi game-game FPS apalagi yang keluaran-keluaran terbaru seperti sekarang dengan teknologi terbaru gitu ya, itu sangat lapar akan cache. Makanya FPS-nya bisa sampai 200 lebih walaupun sudah rata kanan hack semua. Jadi itu benar-benar pengaruh banget. Ini pernah saya buktikan di video saya sebelumnya yang 3400 game dibandingkan dengan prosesor Ryzen 5 5600 dengan jumlah cache yang jauh banget berbeda. Makanya di sana terlihat jumlah FPS-nya pun sangat jauh sekali. Jadi cache ini berguna untuk sobat yang memang suka bermain game kompetitif terutama yang FPS. Jadi cocok banget nih dengan prosesor jenis ini, apalagi ikut-ikut turnamen gitu kan. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian AMD juga memperkenalkan AMD Ryzen 7045 series. Jadi ini adalah versi notebook. Kalau zaman dulu kita nyebutnya laptop gitu ya. Dengan arsitekturnya Zen 4 5 nanometer. Jadi kecil banget ya. Oke, untuk jumlah core-nya ini ada di 16 core 32 thread dengan speednya juga. Ini bayangin loh, laptop bisa tembus speed up to 5,4 GHz. Ini bos clock-nya pastinya ya. Mungkin ya kalau normalnya sekitar di 4, sekian GHz biasanya. Oke, untuk up to-nya cache-nya itu sampai 80 MB L2 plus L3 cache. Biasanya kan L3 cache-nya setahu saya yang paling besar ya. Ini L2 plus L3 cache apa 40-40 atau 80-80, entahlah, kita belum tahu juga ya seperti apa spesifikasi lebih detailnya. Dan TDP-nya ini benar-benar hemat banget, 55 watt TDP, dan ini biasanya kalau di mode power saving dia lebih hemat lagi. Dan ini adalah variasi prosesor yang akan diluncurkan AMD Ryzen 7045 series. Oke, jadi ini sudah ada ya dari Alienware, M16, M18, Asus Strix, dan Lenovo Legion. Ini dengan prosesor yang berbeda-beda ya. Jadi ada banyak pilihannya. Oke, jadi intinya di sini sudah ada ya laptop yang akan di launching mungkin bulan Februari atau Maret gitu ya. Ke depan di sini tulisannya Februari, mungkin masuk Indonesianya bisa Maret. Ya mudah-mudahan juga di bulan Februari yang sama ya. Oke, jadi nanti setiap merek ini ada beberapa pilihan dari prosesornya, dari Ryzen 5, Ryzen 7 sampai Ryzen 9. Oke, kita lanjut. Jadi dari versi laptop ini ada yang unik ya. Jadi ini pertama kalinya AMD menanamkan mesin AI di dalamnya. Jadi ini pertama kalinya di laptop atau di notebook ya, lebih kerennya. Dan ada salah satu prosesor itu ditanamkan AMD RDNA 3. Jadi hanya salah satu ya saat ini, belum semua yang Ryzen 7040 series ini ya. Jadi hanya salah satu aja. Oke, kemudian arsitekturnya juga lebih gokil yaitu 4 nanometer. Oke, kita lihat lebih detail ya. Nah, ini kita bisa lihat lebih detail di sini. Jadi jangan terkecoh dengan 7000 series atau 7040 seriesnya ya. Karena di sini itu sebenarnya arsitektur beda-beda, integrated grafiknya juga beda-beda, dan memori atau RAM-nya juga beda-beda. Oke, kita mulai dari yang 7045 series ini ditujukan untuk extreme gaming creator. Oke, jadi dengan julukannya Dragon Range ini ada di Ryzen 5, 7 dan 9 ya. Dan ini menggunakan arsitektur Zen 4 dengan jumlah core-nya 16 core dan 32 thread. Gile, gede banget. Dengan max total charge-nya itu 80 MB dan dengan manufaktur 5 nanometer dan RDNA-nya X2 ya. Ingat ya, ini perbedaannya dengan integrafiknya 2 kali RDNA 2. Jadi ini masih yang versi 2.
Terus untuk memorinya sudah menggunakan DDR5. Jadi grafiknya otomatis, internal grafiknya, integrated grafiknya udah pasti kencang banget karena menggunakan DDR5. Dan series ini juga sudah mendukung USB 4, tapi nggak semuanya, inget ya. Oke, dan inilah yang menurut saya paling menarik, yaitu Ryzen 7040 series ya. Ini Elite Ultra Train dengan julukan Phoenix, ada di Ryzen 3, 5, 7, 9. Ini masih generasi Zen 4 dengan core thread-nya itu 8 core, 16 thread. Max charging-nya ini sayang, menurut saya sayang, cuma 20 MB. Seharusnya bisa lebih besar menurut saya, dengan manufaktur 4 nanometer. Dan ini yang paling menarik buat saya, yaitu max graphic integratednya 12 kali RDNA 3. Jadi ini satu-satunya pakai RDNA 3. Terus kemudian untuk memorinya bisa menggunakan DDR5 atau LPDDR5. Dan yang terakhir yang paling spesial adalah AI Engine. Jadi udah support USB 4. Kemudian ada AI Engine, mesin engine yang benar-benar tertanam hanya di 7040 series ini. Jadi saat ini sih mesin AI Engine-nya baru berguna paling di audio, video, sama beberapa game aja. Nanti kedepannya jadi kayak investasi aja, akan banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan AI Engine. Jadi 7040 series ini sudah siap menghadapi tren yang akan ada di depan tersebut. Jadi bisa jatuhnya ke investasi ya. Oke, selanjutnya ada di Ryzen 7035 series Premium Thin and Light. Jadi ini menentukan tebalnya juga ya, tebal dari notebooknya tersebut. Ini masih pakai Zen 3 Plus, ini yang unik. Tapi nanometernya itu hanya 6. Jadi gimana ya, jadi generasi lama tapi mungkin yang diperbaharui gitu ya, jadi lebih kecil, lebih hemat daya. Terus untuk cache-nya ini 20 MB dengan core 6, dengan 8 core 16 thread dan menggunakan 12 kali RDNA 2. Yang atas 2 kali, yang pertama ini 12 kali. Oke. Terus untuk DDR-nya sama ya, DDR5 dan USB 4. Kemudian lanjut Ryzen 7030 series, ini Zen 3. Jadi sebelumnya Zen 3 Plus yang tadi, tapi dengan spesifikasi yang mirip, 8 core 16 thread, terus cache-nya 20 MB dan manufakturnya masih 7 nanometer. Jadi ini adalah Zen 3 yang sebenarnya, yang di atas karena ada plusnya jadi 6 nanometer. Ini adalah yang sebenarnya masih 7 nanometer seperti ya seri-seri sebelumnya, dengan integrated graphicnya juga sama 8 kali Vega. Jadi masih Vega. Untuk DDR-nya juga sama ya, DDR4. Jadi kenapa ini dimasukkan satu-satunya DDR4? Jadi nanti kalau beli harus perhatikan ya, untuk fungsi RAM berguna apa enggaknya. Kalau di AMD itu sensitif terhadap speed RAM, semakin tinggi speednya makin jos. Jadi kenapa ini masih Vega? Karena masih DDR4. Yang lain udah DDR5, makanya jadinya RDNA 2 integrated graphicnya. Jadi paham ya maksudnya di sini ya. Jadi semakin cepat speednya. Semoga aja nanti vendor yang masuk DDR4 itu setidaknya di atas 3200 ya, supaya Veganya tuh benar-benar berasa gitu ototnya ya. Oke, terakhir Ryzen 7020 series, ini Zen 2. Justru yang serinya 7020 dengan julukan lucu ya, Medocino, ini seri Athlon. Jadi seri Ryzen sebenarnya dipangkas, Ryzen 3 dipangkas gitu jadi Athlon ya sebutannya. Ini malah mempunyai generasi yang lebih bagus atau lebih baru, Zen 2. Tapi ini juga ada di Ryzen 5 dan 3 nantinya. Oke, jumlah core-nya 4 dan thread-nya 8. Kemudian cache-nya 16 MB dan 6 nanometer. Dan sudah LPDDR5 juga dengan RDNA 2X. Oke, jadi ini menarik. Yang seri rendahnya justru mendapatkan Zen 2. Cuman core-nya untuk saat ini ya, saat ini kalau kita pakai 4 core 8 thread itu hanya bisa dibilang cukup. Karena sebenarnya ini lebih cocok kalau dia pakai 6 core 12 thread menurut saya. Jadi nanggung sebenarnya dengan teknologi terbaru, tapi ya mungkin memang untuk seri-seri laptop kantoran atau gaming yang biasa gitu ya, bukan yang triple E. Oke, jadi setidaknya ya udah cukup lah ya. Mungkin dengan harganya juga nanti yang bakal rendah banget di 7020 series ini. Oke, selain memperkenalkan Ryzen CPU, dari AMD ini juga memperkenalkan AMD Ryzen 7000 dan 6000 series ya. Ini dari versi GPU ya, beda ya, tadi prosesor sekarang grafik ya. Oke, untuk spesifikasinya di sini ada AMD Ryzen RX 7600M XT. Jadi saya jelaskan singkatan belakangnya tadi. M itu ibaratnya maksimal performa, terus XT itu ekstra, jadi udah maksimal performa, terus ada ekstranya juga. Makanya dari sini untuk TDP-nya atau wattnya ya, 75 watt settingan rendahnya gitu ya, sampai 120 watt. Dan itu berarti hanya pakai sekitar kalau nggak salah 6 pin konektornya, jadi nggak perlu 8. Dengan arsitektur RDNA 3, komputer unitnya 32 dan satu prosesornya 2040. Memorinya menggunakan GDDR6 8GB, memori speednya 8 GB per second, memori interface-nya 128 bit dan Infinity
operating cache-nya itu 32 MB. Oke, jadi ini nggak akan saya sebutkan semua karena akan terlalu panjang. Jadi saya hanya mempersingkatnya di kode belakangnya. Ini yang versi 7600M. Jadi sebenarnya dayanya hanya 50 watt sampai 90 watt. Makanya berbeda dengan XT karena dia dimaksimalkan lagi performanya. Oke, untuk komputer unitnya juga ada perbedaan ya, sobat bisa lihat di sini. Oke, lanjut ke RX 7700S. S itu bisa dibilang safe atau mode hemat sebenarnya ya. Jadi ini kan lebih tinggi 7700, ini 7600 ya. Nah, ini bedanya adalah wattnya lebih hemat ya, 75 sampai 100 watt. Oke, jadi paham ya. S ini untuk kode dari hemat daya lah intinya. Oke, ini 7600 versi S-nya bahkan 50 sampai 75 watt aja, yang pasti ada di pangkas juga pasti di bawahnya. Biasanya banyak laptop-laptop yang ditujukan menggunakan graphic card ini. Oke, kemudian ada yang RX 6550M, ini udah dimaksimalkan juga ya, termasuk 6450M, tapi dayanya sebenarnya udah hemat banget. Oke, ditambah lagi dengan yang versi S. Nah, ini bisa dibandingkan ya, yang 6550M dan 6550S. Wattnya jauh lebih menurun lagi. Ini biasanya juga ditujukan untuk laptop ya. Jadi yang sebelah kiri untuk desktop, mungkin yang sebelah kanan untuk laptop. Tapi untuk RDNA-nya ini masih RDNA generasi 2 ya. Oke, ini untuk komputer unitnya juga pasti ya lebih rendah kan, karena semakin banyak komputer unitnya otomatis wattnya itu akan semakin besar yang digunakan. Oke, untuk lebih detailnya mungkin nanti sobat bisa cek di deskripsi video ya untuk gambar-gambarnya. Oke, sampai di sini video, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.